Selamat datang di Tan Hari Channel. Channel tentang novel-novel yang sedang viral saat ini. Mohon bisa di-like dan subscribe ya. Terima kasih. Kondisi wanita gemuk itu juga tidak jauh lebih baik. Aliran darah di sekujur tubuhnya telah menghilang dan bentuk tubuhnya telah kembali seperti semula, berlumuran darah. Tampak menyedihkan, dan napasnya tersengal-sengal, tetapi ia masih berdiri. Jelas pemenang duel ini. Mo Chen, kau kalah. Suara wanita gemuk itu serak, namun mengandung sedikit rasa bangga. Mo Chen menatapnya, matanya dipenuhi kebencian, tetapi ia tak berdaya, memang kalah telak. Para pengikut sekte pedang di sekitarnya bergegas maju untuk mendukung Mo Chen, semuanya dengan kesedihan dan kemarahan di wajah mereka, tetapi mereka tidak berani bertindak gegabah. Mereka semua tahu bahwa bahkan sang guru pun tidak sebanding dengan mereka, dan jika mereka maju mereka hanya akan mati sia-sia. Tatapan wanita gemuk itu menyapu orang-orang sekte pedang, dan akhirnya tertuju pada Chen Ping yang terbaring di tanah. Jejak niat membunuh terpancar di matanya. Sekarang, saatnya untuk menyelesaikan masalah yang tersisa. Dia berjalan menuju Chen Ping selangkah demi selangkah, jelas-jelas tidak berniat melepaskannya. Ling Xue berdiri di depan Chen Ping. Meskipun gemetar ketakutan, ia masih memberanikan diri untuk berkata, kau tidak boleh menyentuhnya. Wanita gemuk itu mencibir, gadis kecil, beraninya kau menghentikanku. Keluar dari sini. Sambil berbicara, dia melambaikan tangannya, lalu embusan angin kencang meniup Ling Xue menjauh. Tepat saat telapak tangan wanita gemuk itu hendak mendarat di tubuh Chen Ping, sebuah suara lemah namun tegas terdengar, aku belum mati. Semua orang menoleh ke arah suara dan melihat Chen Ping perlahan bangkit dari tanah. Tubuhnya penuh luka, dan beberapa tulangnya tampak patah. Setiap gerakan membuatnya meringis kesakitan, tetapi matanya masih bersinar, dan tekadnya yang gigih bagaikan mercusuar di malam yang gelap, tak pernah padam. Dia menatap wanita gemuk itu, dan bahkan senyum pun muncul di sudut mulutnya, meskipun senyum itu lebih buruk daripada menangis, ingin membunuhku. Tidak semudah itu. Wanita gemuk itu menatapnya, kilatan keterkejutan di matanya, lalu tergantikan oleh amarah, dasar orang bodoh. Matilah. Dia melambaikan telapak tangannya lagi dan menamparkan Chen Ping. Kali ini, tak seorang pun bisa menghentikannya. Semua orang memejamkan mata, tak sanggup melihat kematian tragis Chen Ping. Telapak tangan wanita gemuk itu, yang mengandung kekuatan spiritual yang luar biasa, hendak mendarat di kepala Chen Ping dengan suara siulan. Jika telapak tangan ini mengenainya, Chen Ping tidak akan selamat meskipun ia memiliki 9 nyawa. Para murid sekte pedang di sekitarnya berteriak putus asa, sementara Ling Xue terisak tak terkendali, memalingkan muka, tak berani menonton. Mo Chen, yang diliputi amarah, mencoba meronta maju untuk menghentikan insiden itu, tetapi ia tak berdaya dan hanya bisa menyaksikan tragedi itu tanpa daya. Pada saat kritis ini, sesosok tubuh kekar muncul entah dari mana dan menyerbu ke depan Chen Ping, menangkis telapak tangan wanita gemuk itu dengan punggungnya yang lebar. Berhenti. Teriakan yang dalam dan kuat terdengar, dengan tekad yang tidak perlu diragukan lagi. Telapak tangan wanita gemuk itu tiba-tiba berhenti kurang dari 1 inci dari sosok itu, menatap punggung yang familiar di depannya, dan matanya, yang awalnya dipenuhi niat membunuh, langsung tertegun, lalu disusul oleh keterkejutan yang luar biasa. Semua orang tercengang dan menatap tamu tak diundang yang tiba-tiba muncul. Orang yang datang tidak lain adalah Nan Batian yang berjaga di luar kota. Kok dia ada di sini? Pikiran Chen Ping dipenuhi pertanyaan. Ketika ia dan Hu Mazi meninggalkan kota, mereka tidak menemukan Nan Batian. Nan Batian berbalik dan berdiri di depan Chen Ping, menatap wanita gemuk itu dengan tenang dan berkata dengan nada tegas, kalau kau mau membunuhnya, bunuh aku dulu. Batian, wanita gemuk itu menatap wajah Nan Batian yang bersudut,
dan ekspresi garang di wajahnya lenyap dalam sekejap. Digantikan oleh ekspresi rumit yang bercampur rasa malu, gembira, dan sedih. Suaranya juga menjadi lembut, sangat berbeda dari sebelumnya. "Kamu, kenapa kamu di sini?" Perubahan mendadak ini membuat semua orang tercengang dan rahang mereka hampir ternganga ke tanah. Apakah ini masih wanita gemuk yang begitu ganasnya hingga berani memukul putra penguasa kota? Nada dan tatapan matanya bagaikan seorang gadis muda yang tengah jatuh cinta bertemu dengan kekasihnya. Nan Batian mengerutkan kening, jelas terganggu oleh penampilan wanita gemuk itu, lah berkata dengan suara berat, "Aku akan membawa temanku pergi." Teman-teman, tatapan wanita gemuk itu tertuju pada Chen Ping di belakang Nan Batian, lalu kembali menatap wajah Nan Batian. Kegembiraan di matanya semakin kuat. La melangkah maju dan merentangkan lengannya yang gemuk, mencoba memeluk leher Nan Batian. "Batian, akhirnya kau datang menemuiku. Kupikir kau tak ingin bertemu denganku lagi di kehidupan ini." Tubuh Nan Batian menegang dan tanpa sadar dia ingin menghindar, tetapi saat dia melihat harapan dan sedikit kerapuhan di mata wanita gemuk itu, dia tidak bergerak sama sekali, malah ekspresinya menjadi semakin buruk. Wanita gemuk itu memanfaatkan kesempatan saat Nan Batian tidak mampu menghindar, dan malah berdiri berjinjit dan mencium wajahnya dengan keras, meninggalkan bekas bibir yang berminyak. "Aduh!" Para biksu di sekitar berteriak pelan. Pemandangan itu sungguh mengejutkan. Wajah Nan Batian langsung memerah, dia malu dan marah, tetapi dia tidak bisa melampiaskan amarahnya, jadi dia hanya bisa berkata, "Gemuk, hargai dirimu sendiri. Saya tidak punya harga diri, dan itulah yang saya inginkan." Wanita gemuk itu seperti gadis kecil yang manja. Alih-alih menahan diri, ia malah semakin bersemangat, lah menatap Nan Batian dengan saksama. "Batian, aku sudah menyukaimu sejak lama, kenapa kau tidak menerimaku? Tahukah kau betapa menderitanya aku saat kau bersembunyi dariku selama bertahun-tahun ini?" Jadi begitu, Chen Ping dan Hu Mazi tiba-tiba menyadari. Pantas saja Nan Batian menolak masuk ke kota itu apapun yang terjadi. Ternyata ada pemilik wanita gemuk di sana yang sangat mencintainya dan ingin ia hindari. Ini sungguh suatu kebetulan, sungguh dramatis. Wajah Nan Batian memucat dan membiru, dia menarik napas dalam-dalam, dan mencoba menenangkan nadanya. "Wanita gemuk, mari kita bicarakan apa yang terjadi di antara kita nanti. Chen Ping adalah penyelamatku. Kau harus menunjukkan sedikit harga diriku dan melepaskannya hari ini." "Penyelamat?" Wanita gemuk itu tertegun sejenak, lalu menatap Chen Ping dengan rasa ingin tahu, "Dia penyelamatmu?" Nan Batian mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Benar. Kalau bukan karena dia, aku pasti masih terjebak di tangga menuju surga. Kalau kau mau menyentuhnya, kau harus melangkahi mayatku." Wanita gemuk itu menatap mata Nan Batian yang penuh tekad dan tahu bahwa dia tidak bercanda. Matanya berputar dan ekspresi wajahnya berubah lagi. Niat membunuh yang ia miliki terhadap Chen Ping lenyap tanpa jejak, dan sebagai gantinya ia menunjukkan sedikit antusiasme dan sanjungan. La pertama-tama memelototi para penjaga yang tersisa di gedung informasi yang masih tercengang. "Kenapa kalian masih berdiri di sana? Cepat cari ramuan penyembuh terbaik untuk adik kecil ini." Para penjaga bingung dengan perubahan mendadak wanita gemuk itu, tetapi mereka tidak berani menentang dan bergegas pergi mencari ramuan itu. Kemudian, wanita gemuk itu bergegas menghampiri Chen Ping, dengan senyum di wajahnya. Meskipun senyumnya tampak agak garang karena penampilannya, senyum itu memang bermaksud baik. "Oh, saudaraku tersayang, maafkan aku. Ini semua salahku karena bersikap sembrono tadi. Aku tidak menyadari kau adalah penyelamat Batian. Maafkan aku atas kesalahanmu, tapi tolong jangan dimasukkan ke hati." Sikap ini benar-benar berubah 180 derajat, membuat para pengikut sekte pedang dan biksu di sekitarnya tercengang.
Chen Ping juga tercengang. Alur ceritanya berkembang terlalu cepat, dan dia tidak bisa bereaksi. Nan Batian pun bernapas lega, keadaan nampaknya mulai membaik. Apa kabar? Apa kamu terluka parah? Wanita gemuk itu menatap tubuh Chen Ping yang penuh bekas luka dan bertanya dengan khawatir, nadanya seolah-olah dia peduli pada saudaranya sendiri. Tanpa menunggu jawaban Chen Ping, penjaga yang pergi mengambil ramuan itu bergegas kembali sambil membawa botol giok indah di tangannya. Wanita gemuk itu meraih botol giok, membukanya dengan hati-hati, dan menuangkan pil bundar yang memancarkan energi spiritual yang kaya, menyerahkannya kepada Chen Ping dan berkata, "Adik kecil, ini pil penambah ki. Ini adalah obat suci untuk penyembuhan yang sangat berharga bagiku. Minumlah cepat dan kau akan cepat pulih." Banyak orang yang hadir telah mendengar tentang kehebatan pil penambah ki ini. Pil itu adalah harta yang tak ternilai harganya, dan wanita gemuk itu telah mengambilnya dengan begitu mudahnya. Chen Ping menatap pil itu lalu menatap Nan Batian. Nan Batian mengangguk, "Ambillah, dia tidak akan menyakitimu." Chen Ping kemudian mengambil pil itu, mengucapkan terima kasih, dan menelannya. Pil itu meleleh di mulutnya, dan kekuatan spiritual yang lembut namun kuat langsung mengalir melalui anggota tubuh dan tulangnya. Rasa sakit dan kelelahan yang sebelumnya parah langsung berkurang drastis, dan luka-lukanya pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. "Bagaimana? Apakah kamu merasa lebih nyaman?" tanya wanita gemuk itu penuh harap, seolah-olah dia takut Chen Ping akan kecewa. Chen Ping mengangguk, "Terima kasih, Ope. Hei, apa masalahnya jadi tuan rumah atau tidak? Canggung banget." Wanita gemuk itu melambaikan tangannya dan berkata dengan bangga, "Karena kau penyelamat Batian, kau juga temanku. Mulai sekarang, di kota suci pedang ini, jika ada yang berani menindasmu, beritahu aku namaku." La berhenti sejenak, lalu menatap Nan Batian lagi, matanya dipenuhi kelembutan. "Batian, begini, kita sekarang bisa dianggap sudah saling kenal sejak lama. Adik kecil ini orangnya baik, berkarakter kuat, aku suka dia. Mulai sekarang, kita adalah keluarga." Ekspresi Nan Batian agak tidak wajar, tetapi dia tidak membantah. Mo Chen, Ling Xue dan yang lainnya menyaksikan adegan dramatis ini, merasa geli sekaligus tak berdaya. Situasi yang awalnya dianggap fatal, tak disangka, karena kemunculan Nan Batian dan hubungan istimewanya dengan Fatih, ternyata berubah total, dan mereka bahkan menjadi keluarga. Wanita gemuk itu menyapa Mo Chen dengan hangat dan memberinya beberapa pil penyembuh. Sikapnya jauh lebih hormat. Lagi pula, Mo Chen memang punya kekuatan, dan ia kini menjadi temannya. La juga membersihkan tempat kejadian perkara dan memberikan sejumlah besar batu peri sebagai kompensasi kepada bisnis-bisnis yang terkena dampak, dan bersikap sangat murah hati. Melihat tidak ada yang menarik untuk ditonton, para biksu yang menonton pun bubar satu persatu. Namun, apa yang terjadi hari ini ditakdirkan menjadi perbincangan hangat di kota pedang suci untuk waktu yang lama. Konflik yang menegangkan akhirnya berakhir dengan cara yang absurd namun sempurna. Chen Ping memandangi wanita gemuk yang sibuk berlarian di depannya, bertanya kepada Nan Batian tentang keadaannya, dan bahkan sesekali menunjukkan perilaku putrinya. Kemudian, ia melihat raut wajah Nan Batian yang tak berdaya, yang ingin bersembunyi tetapi tak bisa, dan keraguan di hatinya melonjak seperti air pasang. Sementara wanita gemuk itu mengarahkan anak buahnya untuk membersihkan medan perang dan menyiapkan jamuan mewah untuk menghibur mereka, Chen Ping diam-diam menarik lengan baju Nan Batian dan mengangguk ke arah sudut terpencil. Nan Batian mengerti, rasa malu yang nyaris tak terlihat melintas di wajahnya, tetapi dia akhirnya mengikuti Chen Ping. "Nan Batian," Chen Ping merendahkan suaranya, matanya penuh rasa ingin tahu, "ada apa antara kau dan wanita gemuk itu?" Cara dia memandangmu tidak biasa. Mendengar ini,
Nan Batian merasa seperti tertusuk jarum dan tubuhnya sedikit menegang, menoleh dan menatap sosok gemuk yang sibuk di kejauhan. Tatapannya sangat rumit, dipenuhi rasa bersalah, ketidakberdayaan, dan sedikit rasa sakit yang tak terlukiskan. Setelah terdiam cukup lama, ia mendesah pelan dan berkata dengan suara serak, ceritanya panjang. Aku dan dia adalah kekasih masa kecil. Kekasih masa kecil. Mata Chen Ping melebar. 4 kata ini begitu jauh dari bayangan wanita gemuk itu sehingga sulit baginya untuk mencernanya sejenak. Nan Batian mengangguk dan teringat kembali, kami tumbuh bersama di sebuah desa kecil. Saat itu, dia tidak dipanggil Fatih, dia punya nama yang bagus, Ah Cui. Saat itu, meskipun Ah Cui tidak terlalu cantik, ia cantik, lincah, dan ceria. Kami tak terpisahkan dan semua orang di desa mengatakan kami pasangan yang serasi. La berhenti sejenak, sekilas kelembutan terpancar di matanya, seakan-akan ia melihat gadis kecil dengan 2 kuncir. Mengejarnya dan berteriak, Kakak Batian. Kemudian, kami pergi ke kota bersama untuk magang. Bakat saya mungkin lebih baik, dan kecepatan latihan saya meningkat pesat, dan saya segera menjadi terkenal. Ah Cui, di sisi lain, hanya biasa-biasa saja, dan kemajuannya lambat. Seiring bertambahnya kekuatanku, ketenaranku pun perlahan tumbuh, dan orang-orang di sekitarku memujiku atas masa depanku yang cerah. Aku bisa merasakan bahwa di mata Ah Cui saat dia menatapku, selain cinta yang dimilikinya di masa lalu, perlahan-lahan ada sesuatu yang lain, rasa rendah diri dan gelisah. Dia selalu berkata kalau dia takut tidak cukup baik untukku, tapi kupikir itu hanya imajinasinya saja dan terus berusaha menghiburnya, sambil berkata kalau aku tidak pernah berpikir seperti itu. Pada titik ini, nada suara Nan Batian menjadi berat, tapi aku tidak menyangka dia akan melakukan hal bodoh seperti itu. Hanya untuk mengejarku. Dia diam-diam menemukan seni bela diri kuno dan jahat yang dapat dikembangkan dengan sangat cepat dan dapat meningkatkan kekuatan seseorang secara signifikan dalam waktu singkat. Namun, teknik itu memiliki efek samping yang sangat besar. Tubuh praktisi akan terus membengkak akibat distorsi energi spiritual, menjadi kembung, dan tidak dapat kembali ke bentuk semula. Saat aku menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Kekuatannya memang meningkat pesat, bahkan melampauiku di satu titik, tetapi tubuhnya juga mulai berubah. Saya terkejut dan marah, lalu bertanya mengapa dia melakukan ini. Dia hanya menangis dan berkata bahwa dia tidak ingin ditinggalkan oleh saya. Dia ingin bersama saya selamanya dan tidak ingin orang lain mengatakan bahwa dia tidak layak untuk saya. Melihat ekspresinya yang gembira namun sedih, hatiku serasa tersayat pisau. Aku tahu aku juga bertanggung jawab atas keadaannya. Pertumbuhanku yang pesat memberinya terlalu banyak tekanan. Tetapi saya tidak dapat menerimanya karena kekuatannya meningkat dengan cara ini, dan saya tidak dapat menghadapi biaya besar dan rasa sakit yang tersembunyi di balik tubuhnya yang semakin membengkak. Aku tidak tahan untuk sesaat, dan aku tidak tahu harus berbuat apa, jadi aku memilih untuk melarikan diri. Saya meninggalkannya tanpa mengucapkan selamat tinggal dan mulai berkeliaran, sengaja menghindarinya. Kupikir mungkin waktu akan mencairkan segalanya, mungkin dia akan mengerti usaha kerasku. Tapi aku tak menyangka, akan bersembunyi darinya selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun, dia tak pernah menyerah mencari saya. Dia mengubah namanya menjadi Fatih, membangun gedung informasi, dan pengaruhnya semakin besar, semua itu dengan harapan menemukan saya melalui berbagai cara. Dan aku, bagaikan pengecut, terus berlari dan bersembunyi. Aku takut melihatnya sekarang, takut menghadapi masalah di antara kami, dan takut menghadapi rasa bersalahku sendiri. Sebelum aku datang ke kota suci pedang kali ini, aku tahu dia ada di sini, jadi aku tetap di luar kota dan tidak berani masuk ke dalam,
karena takut ketahuan olehnya. Aku tidak menyangka, aku tetap tidak bisa kabur. Suara Nan Batian dipenuhi dengan rasa lelah dan menyalahkan diri sendiri. Chen Ping mendengarkan dengan tenang, dengan perasaan campur aduk di hatinya. La tidak menyangka di balik penampilan garang dan gaya perilaku mendominasi wanita gemuk itu, ada masa lalu yang menyedihkan. La menatap sosok gemuk tak jauh darinya, yang sedang mengarahkan para pelayannya dan sesekali melirik ke arahnya. Tiba-tiba ia merasa bahwa di dalam tubuh gemuk itu tersimpan hati yang rapuh dan gigih. Nan Batian, Chen Ping merenung sejenak lalu berkata, "Kurasa nyonya gemuk. Nona Acui, perasaannya padamu sungguh dalam, meskipun caranya ekstrim, intinya adalah dia terlalu peduli padamu." Nan Batian tersenyum getir, "Aku tahu, tapi bertahun-tahun telah berlalu, dan dia menjadi seperti ini sekarang. Bisakah kita kembali seperti dulu?" Chen Ping menatapnya dan berkata dengan serius, "Masa lalu mungkin tak bisa diubah, tapi masa depan mungkin saja terjadi. Melarikan diri tidak akan menyelesaikan masalah. Lagi pula, kesehatan nyonya rumah gendut mungkin tidak sepenuhnya tak bisa diperbaiki." Nan Batian tiba-tiba mengangkat kepalanya, secercah harapan terpancar di matanya. "Apa katamu, Tuan Chen? Apakah kau punya solusi?" Chen Ping menggaruk kepalanya dan berkata, "Saya tidak bisa menjaminnya, tetapi saya mungkin akan mencobanya. Saya pernah melihat catatan serupa di sebuah buku kuno. Di sana tertulis bahwa cacat fisik yang disebabkan oleh beberapa keterampilan jahat tidak sepenuhnya tidak dapat dipulihkan. Kuncinya adalah menemukan akar penyebab kekuatan jahat, menganalisis prinsip aliran energinya, lalu menggunakan pengobatan dan latihan yang tepat untuk menetralkan efek sampingnya." Dia berhenti sejenak dan berkata, "Bolehkah aku bicara baik-baik dengan nyonya gemuk? Aku ingin tahu detail tentang kemampuan jahat itu." Nan Batian ragu sejenak lalu mengangguk, "Baiklah. Terima kasih, Tuan Chen." Dia tahu bahwa ini mungkin satu-satunya kesempatan Acui, dan juga kesempatannya untuk menebus kesalahannya. Pesta. Tidak lama kemudian, wanita gemuk itu mengatur segalanya, datang dengan gembira, dan membawa Nan Batian ke Batian. "Ayo pergi. Aku sudah menyiapkan makanan dan anggur yang enak. Ayo ngobrol. Kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Banyak yang ingin kuceritakan padamu." Nan Batian melirik Chen Ping, dan Chen Ping mengedipkan mata padanya. Nan Batian menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada wanita gemuk itu, "Acui, aku ingin memberitahumu sesuatu. Lagi pula, Tuan Chen bilang dia mungkin punya cara untuk membantumu." Ketika wanita gemuk itu mendengar nama yang telah lama hilang, Acui, tubuhnya bergetar hebat dan air mata menggenang di matanya. "Apa?" Dia menatap kosong ke arah Nan Batian, lalu ke arah Chen Ping, suaranya sedikit bergetar, "Bantu aku. Bantu aku dengan." Chen Ping melangkah maju dan berkata dengan tulus, "Bos gendut, aku ingin membantumu. Lihat apakah aku bisa menemukan cara untuk menghilangkan efek samping dari kemampuan jahatmu dan mengembalikan tubuhmu ke keadaan semula." Wanita gemuk itu tertegun, lalu tertawa terbahak-bahak seolah-olah mendengar lelucon besar, tetapi tawanya penuh dengan kepahitan dan ejekan terhadap diri sendiri. "Mengembalikan ke keadaan semula, adik kecil, berhentilah menggodaku. Selama bertahun-tahun, aku telah berkonsultasi dengan banyak dokter terkenal dan mencoba berbagai metode, tetapi tidak ada yang berhasil. Efek samping dari teknik jahat ini tidak dapat diubah, dan aku sudah menerima takdirku sejak lama," kata wanita gemuk itu. "Aku tahu ini sulit," kata Chen Ping tegas, "tapi bagaimana kita tahu kalau kita tidak mencoba? Fatih, tidakkah kau ingin kembali ke wujud aslimu? Tidakkah kau ingin memulai kembali dengan Nan Batian seperti dirimu sekarang?" Kalimat ini bagaikan kunci, yang membuka hasrat yang telah lama terpendam dalam hati wanita gemuk itu. Tawanya tiba-tiba terhenti, dan dia menatap Nan Batian dengan tatapan kosong, matanya penuh hasrat dan
Ketidakpercayaan. Ya, bagaimana mungkin dia tidak mau? Selama bertahun-tahun, dia telah bermimpi berkali-kali di malam hari bahwa dia telah berubah kembali menjadi Ah Cui yang cantik, meringkuk di samping kakak Batian. Tetapi setiap kali aku terbangun dan melihat tubuhku yang membengkak, aku dipenuhi dengan keputusasaan yang tak berujung. Apakah benar-benar ada harapan? Suara wanita gemuk itu serendah dengungan nyamuk, tetapi mengandung sedikit isyarat harapan. Saya 70% yakin, kata Chen Ping. Ini perkiraan konservatif berdasarkan kombinasi teks kuno dan penilaiannya sendiri. Tapi saya ingin Anda menceritakan detail teknik jahat itu, termasuk rumusnya, cara mempraktikkannya, serta perasaan dan perubahan fisik yang Anda alami saat mempraktikkannya. Wanita gemuk itu ragu-ragu sejenak, menatap mata Nan Batian yang penuh semangat, dan memikirkan rasa sakit serta rendah diri yang telah ia tanggung selama bertahun-tahun. Akhirnya, ia menggertakkan gigi dan berkata, "Baiklah. Kukatakan padamu, selama masih ada secercah harapan, aku bersedia mencoba. Sekalipun akhirnya aku gagal, aku akan menerimanya." Dalam beberapa hari berikutnya, Chen Ping memulihkan diri dari luka-lukanya sambil berkomunikasi secara mendalam dengan wanita gemuk itu. Wanita gemuk itu menceritakan kepada Chen Ping tentang keterampilan jahat itu secara rinci, termasuk setiap detailnya. Chen Ping menemukan bahwa keterampilan jahat ini memang sangat mendominasi, secara paksa melahap energi abadi eksternal, bahkan vitalitasnya sendiri, untuk mengubahnya menjadi kekuatan kekerasan, sehingga dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Organ-organ tubuh tidak mampu menahan erosi kekuatan dahsyat ini, sehingga mengakibatkan deformasi sel dan meridian. Chen Ping menggabungkan pengetahuan yang telah dipelajarinya dengan inspirasi yang didapatnya dari buku-buku kuno, dan mulai mempelajari metode memecahkannya. Lah menemukan bahwa kunci dari kemampuan jahat ini terletak pada melahap dan kegilaan. Selama ia dapat menemukan kekuatan lembut untuk menetralkan energi kekerasan tersebut dan kemudian mengarahkannya ke arah yang berlawanan, ia mungkin dapat memperbaiki tubuhnya yang rusak secara bertahap. Lah membuat daftar panjang tanaman obat, semuanya merupakan harta karun yang sangat langka dari surga dan bumi. Beberapa di antaranya bahkan berada di ambang kepunahan. Tanpa berkata sepatah kata pun, wanita gemuk itu segera mengerahkan seluruh koneksi dan sumber dayanya untuk mencarinya dengan segala cara. Nan Batian tinggal bersama Fatih sepanjang waktu, dan kesenjangan di antara mereka perlahan-lahan sirna dalam ekspektasi bersama mereka. Setelah beberapa hari, semua herba akhirnya terkumpul. Chen Ping menyiapkan formasi besar dan rumit untuk Fatih di ruang rahasia gedung informasi. "Tuan bangunan Pufi," kata Chen Ping dengan sungguh-sungguh, "proses selanjutnya mungkin sangat menyakitkan. Karena kita perlu mengarahkan energi spiritual untuk membalikkan meridian Anda dan menetralkan kekuatan jahat. Lebih lanjut, begitu kau mulai, kau tak boleh berhenti, atau konsekuensinya akan sangat buruk. Yang terpenting, setelah kau berhasil, kekuatan yang telah kau bangun selama bertahun-tahun melalui kultivasi jahatmu akan menurun drastis, bahkan mungkin kembali ke level sebelum kultivasi atau bahkan lebih rendah. Kau yakin ingin melanjutkan?" Wanita gemuk itu melirik Nan Batian, yang berdiri di sampingnya dengan tatapan penuh kekhawatiran sekaligus semangat, dan senyum tegas tersungging di wajahnya. "Aku yakin. Aku bisa berlatih lagi jika kekuatanku habis, Tapel. Menemukan kembali diriku yang dulu dan menjadi layak untuknya, itu sudah cukup." Nan Batian melangkah maju dan menggenggam tangannya erat-erat. "Ah Cui, apapun yang kau alami, aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi." Air mata wanita gemuk itu mengalir lagi, tetapi kali ini, air mata kebahagiaan. Dia menarik napas dalam-dalam dan duduk bersila di tengah barisan arwah. "Tuan Chen, mari kita mulai." Chen Ping mengangguk dan mengaktifkan formasi. Dalam sekejap,
energi abadi yang kaya berkumpul dari segala arah dan mengalir ke dalam formasi. Chen Ping membentuk segel dengan tangannya, mengarahkan energi spiritual dan perlahan-lahan menyuntikkannya ke tubuh wanita gemuk itu sesuai dengan rute yang telah disimpulkannya. Wanita gemuk itu langsung mengerang kesakitan. Energi spiritual yang lembut memasuki tubuh dan langsung bertabrakan dengan keras dengan kekuatan ganas yang dihasilkan oleh kekuatan jahat. Tubuhnya mulai bergetar hebat, urat-urat menonjol di bawah kulitnya, dan dia tampak sangat tersiksa. Nan Batian sangat cemas menyaksikan dari samping, tetapi ia tak berdaya, lah hanya bisa mengepalkan tinjunya erat-erat dan menyemangatinya dalam diam. Chen Ping sepenuhnya fokus dan tidak berani mengendur sedikit pun. La terus-menerus menyesuaikan jumlah dan arah masukan energi spiritual, dengan hati-hati memandu penggabungan dan netralisasi kedua kekuatan tersebut. Seiring berjalannya waktu, suasana di ruang rahasia itu menjadi semakin tegang. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Ketika sinar matahari pertama keesokan harinya bersinar melalui celah-celah ruang rahasia, sebuah keajaiban akhirnya terjadi. Aura kekerasan dari wanita gemuk itu berangsur-angsur mereda, digantikan oleh fluktuasi kekuatan spiritual yang lembut dan murni. Tubuhnya yang awalnya gemuk menyusut dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Lemak berlebih berangsur-angsur hilang, kulit menjadi kencang dan halus, dan fitur wajah yang hampir tidak terlihat. Karena lemak berangsur-angsur muncul, menjadi bersih dan lembut. 1 jam lagi berlalu, dan Chen Ping akhirnya menyelesaikan latihannya, hampir kelelahan. Dia memandang orang-orang dalam formasi itu dan tersenyum puas. Nan Batian bergegas mendekat dengan tidak sabar. Dalam formasi itu, seorang wanita dengan tubuh proporsional dan wajah cantik perlahan membuka matanya. Matanya jernih dan lembut, meskipun wajahnya masih sedikit pucat karena transformasi yang baru saja dialaminya. Samar-samar terlihat bayangan, Cui, di masa lalu, lah bahkan memiliki pesona yang lebih dewasa seiring berjalannya waktu. Cui, suara Nan Batian bergetar, lah mengulurkan tangannya, ingin menyentuhnya, tetapi takut itu hanya mimpi. Wanita itu menatapnya dan tersenyum malu-malu dan manis, persis seperti gadis kecil saat itu, kakak Batian. Nan Batian tak dapat menahan diri lagi dan memeluknya erat, air mata mengalir di wajahnya. Ini aku, Cui, aku di sini. Bertahun-tahun keterasingan, kesalahpahaman, dan penghindaran lenyap pada saat ini. Pelukan erat itu tampaknya menebus dekade-dekade yang telah terlewati. Chen Ping memandangi dua orang yang berpelukan dan menangis, lalu diam-diam meninggalkan ruang rahasia itu. Memberi mereka ruang untuk menyendiri. Dia tahu bahwa kedua kekasih itu akhirnya bisa memulai kembali. Sehari kemudian, kondisi Cui benar-benar stabil. Meskipun kekuatannya memang telah menurun drastis dan kembali ke tahap jiwa baru lahir, senyumnya semakin lebar. Dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya rileks dan gembira. Nan Batian pun sepenuhnya melepaskan beban di hatinya dan selalu berada di sisi Cui. Keduanya tak terpisahkan, bak. Pasangan pengantin baru. Cui dan Nan Batian secara khusus mengadakan perjamuan untuk berterima kasih kepada Chen Ping. Saat makan, Cui mengangkat gelas anggurnya dan membungkuk hormat kepada Chen Ping. Tuan Chen, saya sangat berterima kasih atas kebaikan Anda. Anda tidak hanya mengembalikan penampilan asli saya, tetapi Anda juga membantu saya berdamai dengan saudara Batian. Saya, Cui, tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Nan Batian juga mengangkat gelasnya. Tuan Chen, Anda adalah dermawan kami yang luar biasa. Jika Anda membutuhkan saya di masa depan, saya akan menerjang api dan air tanpa ragu. Chen Ping cepat-cepat melambaikan tangannya, kalian terlalu sopan. Ini hanya bantuan kecil untukku. Aku juga sangat senang melihat kalian berdua akhirnya menikah. Cui meletakkan gelas anggurnya, raut wajahnya berubah serius. Tuan Chen, Anda tadi bilang Anda sedang melacak
Keberadaan istana Dao jahat, kan? Chen Ping mengangguk, benar. Ah Cui berkata, jaringan intelijen gedung informasi saya tersebar di mana-mana, dan selama bertahun-tahun, kami telah mengumpulkan banyak informasi tentang istana Dao jahat. Mereka bertindak secara rahasia, dan lokasi kuil utama tidak diketahui, tetapi kami memiliki beberapa petunjuk tentang kuil cabang di berbagai tempat. Dia berhenti sejenak, mengeluarkan sebuah peta dari tas penyimpanannya, membentangkannya di atas meja, menunjuk ke salah satu tanda dan berkata, kuil cabang ini khususnya terletak di bawah medan perang kuno yang terbengkalai jauh di dalam pegunungan angin hitam. Kekuatan aula cabang ini sangat besar, dan ketua aulanya adalah seorang iblis dengan kultivasi yang mendalam. Konon, ia menyimpan banyak rahasia inti aula jahat. Saya terlalu sibuk dengan urusan saya sendiri untuk mengurusinya sebelumnya, tetapi sekarang saya akan memberitahukan alamat tepatnya, dengan harapan dapat membantu Anda. Chen Ping menatap tanda yang jelas pada peta, dan kilatan cahaya melintas di matanya. Dia tahu bahwa ini adalah langkah penting dalam usahanya mengejar istana jahat. Terima kasih banyak. Chen Ping menyimpan peta itu dengan sungguh-sungguh. Hadiah ini sangat berharga. Ah Cui tersenyum dan berkata, senang sekali bisa membantumu. Tapi, kamu harus hati-hati. Iblis di kuil cabang itu tidak mudah diatasi. Kalau kamu butuh bantuan, jangan ragu untuk datang kepada kami. Nan Batian pun mengangguk dan berkata, benar, Tuan Chen, hati-hati. Kalau perlu, saya ikut. Perasaan hangat muncul di hati Chen Ping, dan dia mengangguk, baiklah, jika aku membutuhkanmu, aku pasti akan menemukanmu. Chen Ping sebenarnya tidak ingin terlalu mengganggu Nan Batian. Karena Nan Batian dan Ah Cui baru saja berdamai. Mereka membutuhkan lebih banyak waktu untuk dihabiskan bersama. Nan Batian setuju menjadi pelayannya selama 300 tahun, tetapi Chen Ping tidak benar-benar membiarkan Nan Batian menjadi pelayannya. Pada sore hari di Swatseng City, sinar matahari bersinar melalui kisi-kisi jendela berbentuk pedang yang bertumpuk, menimbulkan cahaya berbintik-bintik dan bayangan di jalan batu biru. Chen Ping dan Hu Mazi sedang duduk di ruangan itu. Sebuah peta pegunungan angin hitam terbentang di atas meja, dengan beberapa kertas jimat yang menguning berserakan. Itu adalah jimat-jimat penunjuk jalan yang baru saja digambar Hu Mazi, dan masih terdapat fluktuasi kekuatan spiritual yang samar-samar di dalamnya. Chen Ping, roh jahat di pegunungan angin hitam sangat kuat. Jimat pembersih kejahatan, milikku hanya bisa melindungi kita sejauh 3 mil saja. Hu Mazi mengetuk-ngetuk kertas jimat itu dengan ujung jarinya, dan ujung jarinya yang kasar mengusap tepi jimat itu. Keduanya tengah berdiskusi tentang cara menemukan cabang kuil Dao jahat ketika tiba-tiba terdengar suara keras. Logam pecah di luar, diikuti oleh seruan para biksu di kota pasar. Hu Mazi tiba-tiba berdiri dan menjejalkan kertas jimat ke dalam pelukannya. Sialan, apa akan ada kehebohan lagi? Chen Ping sudah bergegas keluar ruangan dan melihat 5 sosok berbaju zirah perak datang dengan pedang terbang. Sang pemimpin mengenakan jubah emas bersulam motif binatang buas, dan tanda berbentuk pedang di antara alisnya. Bersinar terang di bawah sinar matahari, lah adalah kepala istana ke-6 kuil. Keempat pengawal di belakangnya masing-masing memegang tombak panjang berkekuatan spiritual emas yang mengalir di ujungnya. Mereka jelas merupakan pengawal sirah emas, elit kuil. Chen Ping, akhirnya aku menemukanmu. Suara Master Istana ke-6 bagaikan guntur yang menggelegar, kekuatan spiritual dan gelombang suara menghantam lengkungan penginapan. Dengan suara, krek, lengkungan batu biru itu hancur berkeping-keping. Para pendeta di sampingnya begitu takut hingga mereka menghindar, tetapi tidak seorang pun berani maju untuk menghentikannya. Siapa kamu? Chen Ping bertanya kepada Master Istana ke-6 dengan dingin. Kuil, penguasa aula ke-6. Begitu dia selesai berbicara, biksu di sebelahnya bersembunyi lebih jauh.
Semua orang tahu bahwa kuil ini adalah kekuatan yang kuat di antara para dewa, dan para dewa ini semuanya adalah orang-orang sombong yang akan bertarung jika ada perselisihan sekecil apapun. Itu bajingan kuil. Humazi meraung marah, dan dengan lambaian kertas jimat di tangannya, 3 jimat kuning langsung berubah menjadi 3 burung gagak api, mengepakkan sayap mereka dan menyerbu ke arah Master Istana ke-6. Chen Ping, aku di sini untuk menemuinya. Tuan Hu, jangan main-main dengan kekuatanmu. Sebelum Chen Ping selesai berbicara, Humazi sudah bergerak. Master Istana ke-6 mencibir, dan tangan kanannya berubah menjadi cakar. 5 bayangan cakar emas melesat dari udara, dan gagak api itu langsung terkoyak menjadi percikan api begitu mereka mendekat. Seorang kultivator biasa yang bermain-main dengan jimat, pantas bersikap lancang di depan Master Istana ini. Sosok Master Istana ke-6 berkelebat, dan ia muncul di atas paviliun batu bagaikan hantu. Cakar pengunci dewanya, dengan siulan tajam yang merobek udara, langsung menuju mahkota Chen Ping. Ada sedikit darah di bayangan cakar ini, dan kekuatannya sangat mengerikan. Chen Ping tidak berani menunda, telah menggunakan langkah pengendalian api secara maksimal, dan tubuhnya melayang mundur seperti bunga willow yang tertiup angin. Pada saat yang sama, ia memanggil pedang pembunuh naga dengan tangan kanannya, tertawa. Saat cahaya pedang bertabrakan dengan bayangan cakar, suara mendesis tajam terdengar. Chen Ping hanya merasakan kekuatan dingin menjalar di ujung jarinya, lengannya langsung lumpuh, dan seluruh tubuhnya terguncang dan terlempar mundur, baru menstabilkan tubuhnya setelah menghantam pilar paviliun batu. Ada rasa amis dan manis di tenggorokannya, dan ia terpaksa menelan darah yang mengalir deras ke mulutnya. Tingkat ke-7 alam abadi lepas. Sedikit lebih maju dari sebelumnya, tapi sayang sekali dia masih seekor semut. Master Istana ke-6 menyeringai sengit dan melambaikan tangan kirinya. Keempat pengawal berbaju zirah emas segera membentuk formasi pertempuran. Saat tombak panjang mereka bersilangan, bayangan tombak emas membentuk jaring raksasa, menjebak Chen Ping dan Humazi di tengahnya. Para penjaga ini semuanya berada di tingkat ke-5 alam abadi duniawi. Berkat-berkat formasi pertempuran, aura, mereka telah mencapai tingkat ke-6 alam abadi duniawi. Kekuatan suci yang terkandung dalam bayangan tombak memiliki kemampuan alami untuk menahan jimat Humazi. Harus dikatakan bahwa kekuatan cabang kuil menjadi lebih kuat seiring dengan meningkatnya level. Keempat pengawal berbaju zirah emas semuanya berada di tingkat ke-5 alam abadi bumi. Ke-6 istana ini mungkin merupakan kekuatan yang cukup besar di surga ke-6. Ayo pergi. Chen Ping tahu bahwa dia dan Humazi bukanlah tandingan Master Istana ke-6. Jadi dia ingin menarik Humazi pergi. Cakar penguasa Istana ke-6 mengejar mereka seperti bayangan, dan cakar berdarah itu menekan langsung ke punggung kedua pria itu. Hati-hati, Chen Ping mendorong Humazi dengan keras, tetapi menerima pukulan itu secara langsung. Dengan suara embusan, pakaian di punggungnya langsung berlumuran darah merah. Di dalam 5 luka yang cukup dalam hingga tulang-tulangnya terlihat, roh jahat hitam terus-menerus menggerogoti daging dan darahnya. Chen Ping, mata Humazi memerah, dan ia segera membentuk segel dengan tangannya. Puluhan jimat beterbangan di depannya. Beberapa berubah menjadi dinding tanah, beberapa berubah menjadi kerucut es, dan beberapa berubah menjadi tanaman. Merambat, untuk sesaat, ia berhasil menghentikan serangan penguasa Istana ke-6 dan pengawal zirah emas. Namun, ia hanyalah seorang dewa bumi tingkat 1, dan kekuatan reinkarnasinya belum sepenuhnya pulih. Energi spiritualnya sangat terkuras, dan tak lama kemudian ia kehabisan napas, dengan butiran keringat seukuran kacang mengucur dari dahinya. Master Istana ke-6 mencibir, dan bayangan cakar itu tiba-tiba bergerak lebih cepat. Saat sulur-sulur itu terkoyak, salah satu cakarnya menamparkan dada Humazi. Humazi terpukul keras dan memuntahkan seteguk darah,
La terpental mundur dan jatuh di samping Chen Ping, kertas. Jimat di tangannya berserakan di tanah. Sekarang, siapa yang bisa menyelamatkanmu? Master Istana ke-6 melangkah mendekat, dan tekanan dari level ke-8 alam abadi duniawi melonjak bagai air pasang, membuat Chen Ping dan Hu Mazi nyaris tak bisa bernapas. Di saat kritis ini, terdengar teriakan keras dari sudut jalan, "Dari mana kau datang, bajingan? Jangan sakiti dermawanku." Saya melihat Nan Batian memegang kapak besi hitam yang berat dan menerjang ke arah saya dengan kapak terbangnya. Kapak itu diselimuti oleh kekuatan spiritual berwarna merah. Mengikuti dari dekat adalah Acui, memegang belati bertatahkan safir, dengan rune samar yang mengalir di belatinya. Itu adalah belati pemecah mantra, yang dibuat secara rahasia oleh gedung informasi, yang dirancang khusus untuk mematahkan kekuatan spiritual pelindung para biksu. Nan Batian, Hu Mazi terkejut sekaligus gembira, lalu berjuang untuk bangun. Saya adalah kepala istana ke-6 kuil. Jika Anda tidak terlibat, silakan keluar dari sini. Jika tidak, jangan salahkan saya. Karena bersikap kasar, melihat Nan Batian dan Acui datang, Master Istana ke-6 takut hal itu akan memengaruhi kemampuannya untuk membunuh Chen Ping, jadi dia keluar dari kuil untuk mengancam mereka. Master Istana ke-6 bukan apa-apa. Jika dia berani menyentuh Tuan Chen, tak seorang pun, bahkan Dewa Langit, bisa menghentikannya. Setelah Nan Batian selesai berbicara, dia mengayunkan kapak berat di tangannya ke arah Master Istana ke-6 dengan kekuatan yang luar biasa, dan angin dari kapak itu meniup kerikil di tanah ke udara. Kuilmu bertindak gegabah di surga kelima. Apa kau pikir kami, para kultivator independen, mudah diganggu? Kini setelah simpul hatinya terlepas, kekuatan spiritualnya mengalir lebih lancar dari sebelumnya. Meskipun ia baru berada di puncak tingkat ke-7 alam abadi duniawi, dengan keberaniannya, ia mampu melesat dengan kekuatan tingkat ke-8 alam abadi duniawi. Seorang sampah dari peringkat ke-7 alam abadi duniawi berani ikut campur dalam urusan kuil. Master Istana ke-6 mencibir, dan pada saat cakar pengunci dewa bertabrakan dengan kapak berat itu, kapak itu berputar dengan keras, dan ujung cakar itu meluncur ke bawah di sepanjang tulang pedang, menuju langsung ke pergelangan tangan Nan Batian. Perubahan gerakan ini begitu cepat dan dahsyat sehingga Nan Batian tak sempat membela diri dengan tergesa-gesa. Hanya bisa berbalik ke samping, dan ujung cakarnya menyapu lengannya, meninggalkan untaian butiran darah. "Saudara Batian," Cui berteriak, dan belati pemecah sihir di tangannya berubah menjadi cahaya biru dan menusuk tepat ke tulang rusuk Master Istana ke-6. Meskipun tingkat kultivasinya telah turun ke alam abadi duniawi, gerakannya lincah, dan rune pemecah sihir pada belatinya selalu dapat merobek kekuatan spiritual pelindung penguasa Istana ke-6 di saat kritis, menciptakan kesempatan bagi Nan Batian untuk mengatur napas. Untuk sesaat, beberapa orang mulai berkelahi di jalan. Kapak berat Nan Batian terayun-ayun, melindungi Chen Ping dan Hu Mazi. Belati Cui bergerak tak menentu, mencari kelemahan Master Istana ke-6. Chen Ping dan Hu Mazi memanfaatkan kesempatan itu untuk mengatur pernafasan mereka dan sesekali melancarkan serangan diam-diam. Namun, penguasa Istana ke-6 terlalu kuat. Kekuatan spiritual tingkat 8-nya di alam abadi bumi bagaikan jurang samudra. Cakar pengunci dewanya terkadang sekuat guntur dan terkadang selembut ular berbisa, dan perlahan-lahan ia meraih keunggulan mutlak. Dentang, kapak berat Nan Batian tersapu oleh bayangan cakar, dan celah langsung muncul di badan pedang, mengerang dan terguncang berulang kali, dan kerah bajunya berlumuran darah. Melihat hal itu, Cui pun bergegas untuk melindunginya, namun penguasa Istana ke-6 memanfaatkan kelemahannya dan menendang perutnya, menyebabkan dia tersandung dan jatuh ke pelukan Nan Batian. "Dua sampah, beraninya kau menghalangi jalanku." Master Istana ke-6 menyeringai ganas,
berbalik dan menerkam Chen Ping lagi. Hari ini aku akan memberitahumu. Konsekuensi memprovokasi kuil. Secercah tekad melintas di mata Chen Ping. Tepat ketika ia hendak membakar darah dan jiwanya untuk bertarung sampai mati melawan Master Istana ke-6, sebuah suara wanita dingin tiba-tiba terdengar dari langit. Master Istana ke-6, kau menindas yang lemah dengan kekuatanmu. Apakah kau layak disebut Master Kuil Lahi? Sebelum dia selesai berbicara, sebuah bayangan putih melintas bagaikan seekor angsa liar yang terkejut, dan dengan lambaian ringan pengocok di tangannya, ribuan benang perak seketika berubah menjadi hujan cahaya di seluruh langit. Benang-benang perak itu tampak lembut, tetapi mereka tajam bagaikan pisau tajam ketika jatuh menimpa formasi tempur pengawal bersirah emas. Keempat pengawal itu terpental sambil menjerit, lalu jatuh pingsan. Pupil mata Master Istana ke-6 tiba-tiba mengecil saat ia menatap pelayan berpakaian sipil yang tiba-tiba muncul dan berteriak kaget, Yun Xiu, kenapa kau di sini? Yun Xiu berdiri di hadapan Chen Ping, liontin giok bulan sabit di pinggangnya berkilauan di bawah sinar matahari, melirik. Perang orang yang berjatuhan, tatapannya sedingin es ketika tertuju pada kepala Istana ke-6. Aku di sini untuk melindung Chen Ping atas perintah kepala Istana ke-4. Kepala Istana ke-6, kau melanggar perintah kepala Istana ke-4 dan secara diam-diam mengerahkan garda zirah emas untuk mengepung dan membunuh Chen Ping. Apa kau mencoba memprovokasi kerusuhan sipil? Kepala Istana ke-6 tampak seperti baru saja mendengar lelucon konyol, menunjuk Chen Ping dan meraung, dia membunuh orang-orang dari kuilku dan menghancurkan martabat kuilku. Kurasa kau telah dicuci otak oleh kepala istana. Keempat, beraninya kau menyembunyikan seorang pemberontak. Dia mengganti topik pembicaraan, tatapan tajam terpancar di matanya, Yun Xiu, aku di sini atas perintah Master Istana. Ketiga, kau telah menghancurkan rencanaku hari ini. Jika Master Istana ketiga menyelidiki, bahkan Master Istana keempat pun tak akan bisa melindungimu. Dengan jentikan lengan awannya, benang-benang perak membentuk penghalang di depannya. Kekuatan spiritual tingkat 9 dari alam abadi bumi meledak tanpa ampun, dan tanah di seluruh jalan mulai retak. Jika Master Istana ketiga memiliki kemampuan, silakan pergi ke Istana Raja Lahi untuk mengajukan keluhan. Tetapi jika kau ingin menyentuh Tuan Chen, mintalah terlebih dahulu pada pengocok pembersih debu di tanganku. Melangkah maju, dan tekanan tak terlihat itu membuat Master Istana ke-6 mundur setengah langkah. Master Istana ke-4 menerima perintah dari Raja Lahi, bahkan Raja Lahi pun harus menunjukkan rasa hormat. Tidak apa-apa kau mengandalkan kekuatan Master Istana ketiga untuk menindas orang lain di surga ke-6. Tapi kau berani datang ke surga kelima dan bertindak begitu lancang. Apa kau benar-benar berpikir tidak ada seorang pun di istana? Keempat, wajah Master Istana ke-6 memucat dan membiru, bisa merasakan bahwa kekuatan spiritual Yun Xiu bahkan lebih tak terduga daripada yang dikabarkan. Benang perak pada kocokan itu mengandung kekuatan hukum ruang, dan hanya sedikit saja yang mampu menghancurkan kekuatan spiritual pelindungnya. Namun, ketika teringat akan cara-cara Master Istana ketiga, ia kembali menguatkan diri, Yun Xiu, jangan paksa aku. Jika aku melepaskan Chen Ping hari ini, Master Istana ketiga tidak akan pernah melepaskanku. Itu urusanmu. Seberkas kekuatan spiritual berwarna putih keperakan mengembun di ujung jari Yun Xiu. Kekuatan spiritual itu berputar, membentuk lengkungan aneh di udara, yang jelas merupakan prototipe bilah ruang angkasa. Kau bawa anak buahmu dan pergi sekarang, atau aku akan membereskan kekacauan ini untuk Master Istana keempat. Kau pilih salah satu. Master Istana ke-6 menatap mata Yun Xiu yang penuh dengan niat membunuh, lalu menatap Chen Ping yang sedang dibantu Nan Batian, dan akhirnya menggertakkan giginya dan berkata, baiklah. Aku akan memberikan wajah Master Istana keempat hari ini. Meraung ke arah penjaga berbaju zirah emas yang tak sadarkan diri, sampah.
Cepat pergi. Setelah itu, ia memelototi Chen Ping dengan penuh kebencian, berbalik, dan memimpin anak buahnya terbang menuju langit dengan panik. Baru setelah aura Master Istana ke-6 benar-benar lenyap, Yun Xiu menyimpan kekuatan spiritualnya dan mengeluarkan 4 botol giok dari tas penyimpanannya, lalu menyerahkannya kepada Nan Batian, ini, bubuk pengental roh, dan salep ji. Seng, gunakan untuk menyembuhkan luka mereka dulu. Nan Batian mengambil botol giok itu dan menatapnya dengan mata penuh rasa terima kasih Nona Yun Xiu. Karena telah menyelamatkan kami, kalau tidak, kami semua akan mati di sini hari ini. La membagikan pil-pil itu kepada semua orang, lalu memberikan 1 pil kepada Acui terlebih dahulu. Melihat wajah pucat Acui, matanya penuh dengan kesedihan. Setelah Chen Ping meminum ramuan itu, rasa sakit yang hebat di dadanya berangsur-angsur mereda. La membungkuk kepada Yun Xiu dan berkata, terima kasih banyak telah menyelamatkanku. Aku tidak punya cara untuk membalasmu. Yun Xiu memperhatikannya membalut lukanya dan perlahan berkata, Kepala Istana ke-4 meminta saya untuk memberitahu Tuan Chen bahwa kuil tidak memiliki kebencian yang mendalam terhadap Anda. Saya harap Anda akan memaafkan para kepala istana sebelumnya atas segala pelanggaran yang mungkin telah mereka lakukan. Jika kau bersedia berdamai, 4 istana bersedia beraliansi denganmu. Apapun masalah yang kau hadapi di masa depan, 4 istana akan sepenuhnya membantumu.